Bayangkan jika kamu merasa benar-benar terputus dari pusat spiritual. Kekosongan luas yang pernah menjadi tempat bersemayam kehangatan. Ini bukan sekadar momen singkat, ini kekeringan spiritual dan dapat mengguncang fondasi keyakinan Anda. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada cara untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang di masa-masa kering ini, menemukan kembali harapan yang mendalam dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Simak terus untuk mencari tahu caranya. Hidup manusia ibarat perjalanan panjang melewati padang pasir yang luas. Ada masa-masa ketika angin bertiup lembut, udara terasa sejuk, dan langkah kaki ringan. Namun ada juga saat di mana panas menyengat, kerongkongan kering, dan hati seakan kehilangan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Demikian pula dengan kondisi jiwa. Tidak selamanya hati kita berada dalam keadaan segar, penuh cahaya, dan mudah merasakan nikmat iman. Ada kalanya hati menjadi kering, kosong, dan kehilangan ketenangan. Kondisi ini bukanlah aib, bukan pula tanda bahwa seseorang telah kehilangan iman, melainkan bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk yang naik turun keimanannya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kelalaian serta dosa. Maka ketika hati terasa kering, sejatinya itu adalah sinyal bahwa kita perlu kembali memberi perhatian khusus kepada jiwa agar tidak semakin gersang dan mati rasa. Apa itu jiwa yang kering? Istilah jiwa yang kering merujuk pada keadaan hati yang kehilangan kelembutan dan kedekatan dengan Allah. Ia adalah jiwa yang tidak lagi merasakan getaran iman ketika beribadah, tidak lagi merasakan kebahagiaan ketika mengingat Allah, serta tidak lagi merasakan kekuatan ketika menghadapi ujian hidup. Jika jiwa yang sehat diibaratkan sebagai taman yang hijau, maka jiwa yang kering ibarat padang tandus, retak, gersang, dan tak menumbuhkan apapun. Beberapa ulama menggambarkan hati manusia seperti cermin. Jika rajin dibersihkan dengan zikir dan amal saleh, cermin itu akan memantulkan cahaya dengan jernih. Namun jika dibiarkan berdebu oleh kelalaian, ia akan buram dan pada akhirnya tidak lagi bisa memantulkan cahaya kebenaran. Tanda-tanda jiwa kering. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hati sedang gersang? Berikut beberapa tanda yang kerap muncul. Ibadah terasa berat dan kering dari rasa nikmat. Salat hanya gerakan fisik, tilawah hanya bacaan tanpa makna. Hati tidak hadir, sehingga ibadah terasa seperti rutinitas kosong, cepat gelisah, mudah marah, dan tidak sabar. Hati yang tidak disirami zikir akan kehilangan ketenangan. Sedikit masalah saja cukup untuk memicu amarah. Merasa hampa meski hidup penuh aktivitas, pekerjaan, hiburan, atau pergaulan dijalani, tetapi jiwa tetap terasa kosong. Ada kekurangan yang tak bisa diisi oleh dunia, kurang rasa syukur. Nikmat banyak, tetapi yang muncul lebih sering keluhan. Hal kecil yang tidak sesuai, keinginan terasa lebih besar dibanding nikmat yang berlimpah. Jauh dari Al-Quran. Membaca terasa berat, mendengarkan tidak membekas, dan tadabbur jarang dilakukan. Padahal Al-Quran adalah penyejuk hati, kehilangan semangat berbuat kebaikan. Amal saleh terasa malas dilakukan, sementara hawa nafsu lebih mudah diikuti. Rasa doa menjadi hambar. Mulut berdoa, tetapi hati tidak yakin dan tidak hadir dalam pengaduan kepada Allah. Jika tanda-tanda ini muncul, itu pertanda bahwa hati kita sedang memerlukan perhatian serius. Jiwa butuh disirami kembali sebelum kering kerontang dan kehilangan daya hidup. Mengapa jiwa bisa kering? Kondisi jiwa yang kering tentu tidak muncul begitu saja. Ada faktor-faktor penyebab yang membuat hati kehilangan kesejukan, kesibukan dunia yang berlebihan. Manusia membutuhkan dunia untuk hidup, tetapi ketika dunia menjadi pusat perhatian, hati akan kehilangan cahaya akhirat. Seorang ulama berkata, dunia itu bagaikan bayangan. Jika engkau kejar, ia akan lari. Jika engkau berpaling, ia akan mengikutimu. Kurangnya zikir dan doa. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Al-Quran Surat Toha, ayat 124. Kehidupan sempit bukan hanya kemiskinan materi, tetapi juga kegelisahan hati yang kering dari mengingat Allah, dosa yang menumpuk,
Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Jika ia bertaubat, berhenti dan memohon ampun, hatinya dibersihkan. Namun jika ia terus mengulanginya, maka bertambahlah titik-titik itu hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ujian hidup yang berat. Kehilangan orang yang dicintai, kegagalan, atau penyakit bisa membuat hati terguncang hingga terasa kosong. Kelelahan jasmani dan pikiran, kurang istirahat, pola hidup tidak sehat, dan pikiran yang terus dipenuhi kecemasan juga memengaruhi kondisi spiritual. Bayangkan seseorang bernama Ahmad. Ia rajin bekerja, memiliki keluarga yang cukup harmonis, dan dari luar tampak baik-baik saja. Namun di dalam hatinya ia merasa kosong. Setiap hari yang dijalani terasa seperti rutinitas tanpa makna. Salat 5 waktu masih ia lakukan, tapi hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Doa-doanya terdengar di bibir, tapi hatinya tak merasakan getaran apapun. Ketika ditimpa masalah, ia cepat marah, mudah panik, dan sulit bersabar. Malam hari ia sulit tidur karena pikirannya dipenuhi kecemasan. Kondisi Ahmad adalah gambaran nyata dari jiwa yang kering. Ia butuh kembali kepada Allah, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kisah seperti Ahmad ini mungkin dirasakan oleh banyak orang, meski dengan bentuk berbeda. Bahaya jiwa yang kering. Jika dibiarkan, jiwa yang kering bisa menimbulkan dampak serius, hilangnya kelezatan iman, mudahkan terjerumus dalam dosa, merasa jauh dari Allah, hingga muncul putus asa, kehilangan makna hidup, gangguan psikologis seperti stres dan depresi. Karena itulah, kondisi jiwa kering tidak boleh dianggap sepele. Ia adalah tanda darurat rohani yang harus segera ditangani. Hikmah di balik jiwa yang kering. Meskipun terasa menyakitkan, jiwa yang kering bisa menjadi jalan menuju kebaikan. Allah tidak membiarkan hambanya jauh tanpa tanda. Jiwa yang gersang sesungguhnya adalah panggilan lembut dari Allah agar kita kembali mencarinya. Bahkan, terkadang Allah membiarkan hati terasa kering agar manusia sadar bahwa dunia tidak bisa memberi ketenangan sejati. Seperti tanah tandus yang merindukan hujan, hati yang gersang pun merindukan sentuhan iman. Seorang ulama berkata, kegersangan hati adalah undangan Allah agar engkau kembali mengetuk pintunya. Menyadari dan mengakui kekeringan jiwa, langkah awal menemukan ketenangan adalah menyadari kondisi hati. Banyak orang berusaha mengabaikan kegersangan rohani dengan menutupinya lewat kesibukan, hiburan, atau pencapaian materi. Padahal, masalah tidak akan selesai jika akar persoalannya tidak dihadapi. Mengakui bahwa hati sedang gersang bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Itu tanda bahwa jiwa masih hidup dan merindukan kesegaran. Ibarat orang sakit yang mau mengakui penyakitnya, maka ia akan lebih mudah mendapatkan kesembuhan. Zikir, siraman utama untuk jiwa. Allah berfirman, maka berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Zikir bukan sekadar menyebut lafaz dengan lisan, tetapi menghadirkan kesadaran penuh akan Allah. Saat hati kering, duduklah dengan tenang, pejamkan mata, sebut nama Allah perlahan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ulangi dengan lembut, biarkan kalimat itu mengalir ke dalam dada. Zikir ibarat air yang menetes ke tanah tandus. Mungkin awalnya tidak langsung hijau, tetapi jika terus disirami, tanah yang retak pun akan subur kembali. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, zikir adalah kehidupan bagi hati. Al-Quran. Mata air yang tak pernah kering Al-Quran adalah obat utama hati yang gersang. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. Membaca Al-Quran dengan tadabbur bagaikan meneguk air jernih di tengah kehausan. Tidak perlu terburu-buru menamatkan, cukup beberapa ayat yang dibaca dengan hati hadir, direnungkan maknanya, lalu diamalkan. Misalnya ketika membaca ayat tentang janji surga, bayangkan ketenangan abadi yang menanti. Saat membaca tentang neraka, hadirkan rasa takut agar hati lembut.
Al-Quran akan menghidupkan jiwa yang tadinya kering. Syalat dengan kehadiran hati. Syalat adalah tiang agama dan sumber ketenangan. Rasulullah bersabda, "Dijadikan penyejuk hatiku dalam salat." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Namun, salat hanya memberi ketenangan jika hati hadir. Saat jiwa kering, jangan tinggalkan salat meski terasa berat. Justru di saat itulah salat menjadi pintu kembali. Tips menghadirkan hati dalam salat. Hadirkan kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Bacalah doa dengan pelan, rasakan artinya. Panjangkan sujud, karena saat itulah kita paling dekat dengan Allah. Syalat yang penuh kehadiran hati ibarat oase di tengah padang pasir kehidupan. Taubat, membersihkan debu hati. Banyak kegersangan lahir karena dosa. Dosa ibarat debu yang menutupi hati, membuat cahaya iman sulit masuk. Taubat adalah cara membersihkannya. Allah berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Al-Quran Surat An-Nur, ayat 31. Taubat bukan hanya menyesali, tetapi juga berhenti dan bertekad tidak mengulanginya. Dengan istighfar yang tulus, hati menjadi bersih dan siap kembali disirami oleh cahaya iman. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seorang di padang pasir yang kehilangan kendaraannya yang membawa makanan dan minumannya, lalu ia menemukannya kembali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, Allah begitu bahagia ketika kita kembali, maka mengapa harus menunda taubat? Menata dunia, menguatkan akhirat. Jiwa kering sering muncul karena dunia terlalu mendominasi hidup. Padahal dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Ketenangan lahir ketika dunia ditempatkan pada porsinya. Bekerja, mencari nafkah, membangun keluarga, semua itu mulia, tetapi jangan sampai melupakan Allah. Seperti kata seorang ulama, "Jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu, sebab jika ia di tangan, engkau bisa mengendalikannya. Jika ia di hati, engkau akan diperbudaknya." Merawat jasmani untuk menopang rohani. Hati yang kering tidak selalu murni masalah spiritual. Terkadang ia dipicu oleh tubuh yang lelah. Islam mengajarkan keseimbangan. Tidur cukup, makan sehat, menjaga tubuh. Rasulullah tidak pernah berlebihan dalam makan dan tidur, tetapi juga tidak berlebihan dalam beribadah hingga menyiksa tubuh. Dengan tubuh yang sehat, hati lebih mudah menerima cahaya iman. Bersahabat dengan orang saleh. Lingkungan sangat berpengaruh pada jiwa. Bertemu dengan orang-orang yang rajin mengingat Allah akan menularkan semangat dan ketenangan. Rasulullah bersabda, "Seseorang tergantung agama temannya, maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekatmu." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Majelis ilmu, komunitas zikir, atau sahabat yang suka menasihati dalam kebaikan adalah taman-taman surga yang bisa menghidupkan kembali hati yang kering. Bersyukur dan bertawakal. Syukur dan tawakal adalah dua kunci ketenangan. Syukur membuat hati melihat nikmat, bukan hanya kekurangan. Dengan syukur, jiwa yang kering menjadi lembut karena sadar betapa banyak karunia Allah. Tawakal membuat hati tenang karena semua urusan diserahkan kepada Allah. Jiwa kering sering muncul karena terlalu ingin mengendalikan segalanya. Saat kita belajar berserah, hati pun menjadi ringan. Kisah inspiratif Umar bin Khattab dan ketenangan jiwa. Diriwayatkan, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah sosok yang keras dan gersang jiwanya. Namun ketika mendengar lantunan Al-Quran dari surah Thaha, hatinya luluh. Jiwa yang kering mendadak disirami cahaya iman hingga ia masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling mulia. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada jiwa yang terlalu kering untuk disuburkan kembali oleh cahaya Al-Quran. Menjadikan ujian sebagai jalan ketenangan. Jiwa kering kadang muncul saat ujian datang bertubi-tubi. Namun justru ujian itu bisa menjadi jalan menuju ketenangan. Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Jika hati belajar melihat ujian sebagai tanda cinta Allah,
maka kegersangan berubah menjadi kesabaran, dan kesabaran melahirkan ketenangan. Penutup, ketenangan adalah karunia Allah. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hati yang tetap damai meski badai melanda. Semua cara yang disebutkan, zikir, Al-Quran, salat, taubat, syukur, tawakal, hanyalah sarana. Hasil akhirnya tetaplah karunia Allah. Maka, mintalah kepadanya dengan doa tulus. Ya Allah, jadikanlah hatiku tenang dengan mengingat-Mu, dan siramilah jiwaku yang kering dengan cahaya iman-Mu. Dengan itu jiwa yang kering akan kembali basah, hati yang gelisah akan kembali tenang, dan hidup kembali bermakna jiwa yang kering bukan akhir segalanya. Itu tanda bahwa hati kita sedang merindukan Allah. Siramilah dengan zikir, salat, dan taubat. InsyaAllah ketenangan akan kembali hadir. Semoga Allah selalu menuntun langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.